Fathur Rabbaninya yang pakai PDF 58. Iya Ustaz. Yang pakai kitab berapa itu Kang Haji? 40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Yang mana Ustaz bacanya? Oh. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Ya qaumu in sahu al-Qur'ana bil amali bihi la bil mujadalati fihi al-i'tiqadu kalimatun yasiratun wal a'malu katiratun. Alaikum bil imani bihi saddiqu biqulubikum wa'malu bijawarihikum ishtagilu bima yanfa'ukum wala taltafitu, nggak ada wawnya ya, la taltafitu ila uqulin naqisatin daniyatin. Udah itu paham Bang Budin? Ngapa kok? Ya qaumu, wahai orang-orang pilihan Allah. Ya meskipun ngadinya sambil ngantuk-ngantuk tetap aja orang pilihan Allah juga. Wahai orang-orang pilihan Allah, insahu al-Qur'ana, ambillah nasihat dari Al-Qur'an. Ambillah nasihat Al-Qur'an bil amali bihi, dengan mengamalkannya. Ngapa Bang Budin? Itu Al-Qur'an yang setiap hari kita baca 30 juz, yang tiap hari udah bolak-balik kita baca, kita hatamin. Mang Manta berapa kali balikin Al-Quran Mang Manta? Dibalikin doang. Apanya? Itu dari mulai awal nikah, jadi mahar, seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, sampai sekarang udah 20 tahun nikah masih cakep aja tuh Al-Quran. Saking gak pernah dibuka ya, pajangan doang. Al-Quran yang setiap hari kita baca, emang kudunya
minimal sebulan sekali hatam tuh Al-Quran, minimal. Kalau bisa 2 minggu sekali. Kalau para sahabat biasanya paling dikitnya seminggu sekali. Seminggu sekali tuh. Apa sih? Hah? Seminggu sekali berarti sehari sekitar 5 juz. 5 kali 6 30. Berarti habis sholat 1 juz gitu. Kan kalau dalam kitab Ihya itu susunannya biasanya sahabat itu cara Rasul menghatami Al-Quran itu yang pertama malam Jumat itu 3 surah dari Al-Baqarah, Ali Imran sama An-Nisa. Malam Sabtunya 5 surah, malam Minggunya 7 surah, malam Senin 9 surah, malam Selasa 11 surah, malam Rebo 13 surah. Nah malam Kamisnya itu dari surah Qaf sampai selesai, sampai hatam, seminggu. Itu cara Rasul dan sahabat menghatami Al-Quran begitu. Kalau keterangan dalam kitab Ihya. Cuman jangan cuma dibaca doang gitu. Al-Quran yang setiap hari kita baca, berkali-kali kita hatamin, ambil nasihatnya, kita terapin dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuntunan yang Allah berikan buat kita melalui Al-Quran jangan cuman dibaca doang, tapi betul-betul kita terapkan dalam kehidupan kita. Insahul Qur'ana bil amali bihi. Ambil nasihat Al-Quran dengan mengamalkannya. Ya karena Al-Quran itu kalau bahasa orang kulonnya apa Ustaz? Bahasa orang kulonnya pedoman hidup gitu. Al-Quran itu pedoman hidup kita. Semua permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita itu jawabannya ada dalam Al-Quran, semuanya. Cara kita menjalani kehidupan ini, mau itu yang profesinya sebagai guru, yang dagang, yang kerja, yang usaha, semua tuntunannya ada dalam Al-Quran. Tinggal dipakai doang, tinggal diterapin doang. Kata Bang Jamal, saya gimana ini guru yang emang kagak paham Al-Quran. Makanya sama ulama dipermudah tuh. Al-Quran itu ibaratnya kalau kata guru kita dulu masih global, dibikin rinci dan dibikin penjelasan, diambil saripatinya, diambil kandungannya, kemudian dituliskan dalam kitab-kitab. Nah buat kita ibaratnya kalau Al-Quran itu masih mentah, bahan-bahan, nah ama ulama itu udah diolah, udah dimatengin, dimasak, jadi dah kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Nah kalau kita pengen menerapkan Al-Quran, kita ngaji, kita baca kitab-kitab yang disusun oleh ulama salaf,
Insya Allah apa yang kita jalankan dalam kehidupan kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran gitu. Makanya ngaji dah kita baca kitab-kitab ulama, kita baca, kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita ngaji, apa yang kita dapat di majelis kita terapkan dalam kehidupan kita. Insya Allah semua aktivitas kita sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan dalam Al-Quran. Ya jangan cuma ngejar hatamnya doang. Hatam sebulan sekali, 2 minggu sekali, jangan cuma ngejar itu doang, tapi udah kita terapin apa belum dalam kehidupan kita. Makanya ayat pertamanya jelas tuh. Ayat pertama apa ayat kedua? Ayat kedua ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab suci itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dia merupakan petunjuk, pedoman hidup bagi orang-orang yang takwa. Tinggal kita terapin aja. Dari awal udah dijelaskan sama Allah tuh bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Kalau kita pengen selamat dalam menjalani kehidupan ini, kalau pengen selamat dunia dan akhirat, ya terapin Al-Quran gitu. Ambil nasihat Al-Quran dengan mengamalkannya. La bil mujadalati fihi, bukan hanya dengan berdebat tentangnya. Apa nih? Bukan hanya sekedar berdebat tentang ayat-ayat Al-Quran. Apalagi Bang Dikin mah itu Al-Quran cuma dijadiin bahan musabakoh doang. Musabakoh tilawatil Quran, musabakoh hifzil Quran, cuma dilombain doang. Bang Manta anaknya ditaruh di pesantren tahfiz biar hafal Al-Quran, diapalin doang. Bang Tony anaknya ditaruh di pesantren tahfiz biar hafal Al-Quran. Jangan berhenti ambil di situ. Apalagi tadi cuma dijadiin bahan musabakoh doang. Jangan berhenti ambil di situ. Apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran terapin, pakai dalam kehidupan kita. Jangan cuma dijadikan perdebatan doang. Sudah tuh. Al-i'tiqadu kalimatun yasiratun. Keyakinan itu hanya beberapa kalimat yang pendek, yang sedikit. Keyakinan itu kalimatnya sedikit. Makanya kalau kitab-kitab tauhid yang dasar itu tipis-tipis, Bang Budin ya. Sifat 20 tipis. Aqaidud diniyah tipis gitu. Bocah ge apal betul. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab. Keempat, iman kepada rasul-rasul. Kelima, iman kepada hari kiamat. Keenam, iman kepada takdir Allah baik dan buruknya.
dikit itu mah. Keyakinan itu hanya berupa kalimat-kalimat yang sedikit, gampang ngapalinnya. Aqaidul iman ada 63 apa 50? Sama ya? Ada 50 yang wajib bagi Allah, 20 yang wajib bagi Rasul, 20 yang mustahil bagi Allah, 20 yang jaiz bagi Allah, 1 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, 4 yang jaiz bagi Rasul, 1. Dikit itu mah ngapalinnya. Kalau ibu-ibu asal pagi, Sabtu pagi baca akidah loh. Dikit akidah mah kalimatnya. Wal a'malu katsiratun. Tapi amal perbuatan itu sangat banyak. Keyakinan itu kalimatnya pendek, kalimatnya sedikit, tapi pembuktian lewat amal perbuatannya banyak. Iya, kita bisa bilang saya beriman kepada Allah. Tapi dari kalimat itu, dari kalimat beriman kepada Allah itu, pembuktian lewat amal perbuatannya banyak banget. Yang pertama, kalau beriman kepada Allah, maka secara otomatis kita mengikuti semua perintahnya. Perintah Allah ada yang langsung kepada Allah yang disebutnya ibadah mahdoh, ada yang disebutnya ibadah ghair mahdoh. Yang ibadah mahdoh puasa, sholat, zikir, baca Quran, ibadah mahdoh. Ibadah ghair mahdoh, berbuat baik sama bini, sama anak, sama tetangga, sama keluarga, sama warga di sekitar kita, sama masyarakat di sekeliling kita. Kalimatnya dikit, berawal dari beriman kepada Allah, perbuatannya banyak banget. Itu baru perintahnya, belum terlarangannya. Ngapa Bang Budi? Baca Al-Quran gampang itu mah, siapa gue bisa, asal pernah ngaji gue, insya Allah bisa baca Quran. Bang Jamal gue bisa baca Quran. Hah? Apanya? Iya. Ono aska no, asal baca Quran nangis mulu, nangis bingung ini bacanya apa ya. Kalau cuma sekedar baca mah gampang, itu mah ringan gitu. Kayak tadi ngucapin keyakinan, mengungkapkan keyakinan ya. Setiap hari kita baca dalam sholat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pendek itu mah, ringan, siapa gue bisa, jangankan yang Islam gitu. Yang non muslim udah suruh baca syahadat bisa. Cuma kalau suruh baca syahadat, lo pintar ya. Tapi yang berat itu pengamalannya. Dari ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bukti pengamalannya seperti apa gitu.
syahadat yang kita ucapkan itu betul-betul sudah kita terapkan, sudah kita buktikan enggak dalam keseharian kita. Jangan-jangan kita ini ngomongnya mah beriman kepada Allah, syahadat setiap hari kita baca. Tadi aja kita zikir istighosah 7 kali kita baca syahadat. Jangan-jangan lagu kita, kerjaan kita setiap hari belum mencerminkan syahadat yang kita baca. Ngakunya beriman kepada Allah, tapi perbuatannya kayak orang kagak beriman. Udah tuh. Jelas itu dah. Ustaz saat ini nambahin. Udah tuh. Balikin. Iya, jangan sampai Al-Quran setiap hari kita baca, syahadat setiap hari kita baca, tapi perbuatan kita sehari-hari tidak mencerminkan syahadat yang kita baca dan tidak mencerminkan Al-Quran yang kita baca. Itu jangan sampai. Buktikan keyakinan kita, buktikan dengan amal perbuatan kita. Al-Quran yang kita baca terapkan dalam kehidupan kita. Alaikum bil imani bihi. Kewajiban atas kalian mengimaninya. Mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita wajib tuh. Maka tadi kan rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah, terutama yang jadi pedoman hidup kita, Al-Quran. Kali kalau Zabur mah kita nggak ngalamin, Taurat nggak ngalamin, Injil nggak ngalamin, Al-Quran kita wajib mengimaninya, beriman kepada Al-Quran. Kita wajib meyakini bahwa apa yang ada dalam Al-Quran, semua firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran semuanya benar. Kewajiban tuh. Kalau ada di hati kita keraguan terhadap, nggak usah baik-baik dah, satu aja ayat yang ada dalam Al-Quran, berarti keimanan kita cacat. Kita wajib meyakini semua bahwa yang terdapat dalam Al-Quran itu semuanya benar. Firman Allah yang ada dalam Al-Quran itu semuanya benar. Harus kita imani, kita yakini. Shaddiqu biqulubikum. Benarkan Al-Quran itu dengan hati kalian. Yakin bahwa Al-Quran itu firman Allah, yakin bahwa semua yang ada dalam Al-Quran, semua yang dijelaskan oleh Al-Quran semuanya benar. Benarkan itu dengan hati kalian. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun di hati kita tentang ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai. Udahnya kita benarkan dengan hati kita, wa'malu bijawarihikum. Amalkan, terapkan Al-Quran itu bijawarihikum dengan anggota badan kalian. Kita yakini bahwa semua yang dijelaskan dalam Al-Quran itu benar, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Jadi jangan sampai ngamalinnya separuh-separuh. Yang cocok sama kita pakai, yang kagak cocok kita nggak pakai. Jangan sampai. Semuanya sodiku bikulubikum wa'malu bijawarihikum. Benarkan Al-Quran itu dengan hati kalian dan terapkan Al-Quran itu dengan anggota badan kalian. Amalkan dengan anggota badan kalian. Jelas itu, Haji. Cukup udah. Ishtagilu bima yanfa'ukum. Sibukkan diri kalian dengan apa yang bermanfaat bagi kalian dari Al-Quran. Ya pasti semuanya manfaat buat kita. Bang Jamal, kopinya ada Bang Jamal? Kopinya ada kopinya. Minum kopinya kok, minum biar nggak ngantuk. Udah tuh. Sibukkan diri kalian dengan apa yang bermanfaat bagi kalian. Tapi pasti ya, semua yang Allah jelaskan dalam Al-Quran pasti itu isinya semuanya bermanfaat buat kita. Wala taltafitu ila uqulin naqisatin daniyatin. La taltafitu, jangan sedikit pun kalian menoleh ila uqulin naqisatin daniyatin, kepada pikiran-pikiran yang dangkal dan hina. Gimana tuh Ustaz Satiri? Paham itu dah. Biar kata Kong Aji Oman itu ustad banget, biar kata Ustaz Satiri itu pinter banget, alim banget, tapi kalau misalkan yang diajarin bertentangan dengan Al-Quran, jangan diikutin, jangan kita lirik sedikit pun. Pokoknya yang kita terapkan dalam kehidupan kita apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau ada orang-orang pikiran-pikiran yang mengajarkan sesuatu kepada kita dan itu bertentangan dengan Al-Quran, jangan didengerin sedikit pun. Jangan kalian menoleh kepada pikiran-pikiran yang dangkal dan hina. Pokoknya apa yang kita terapkan itu apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasul melalui hadis-hadisnya, juga apa yang diijma'kan oleh para ulama. Yang itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu yang kita terapkan. Kalau ada orang ngajakin kita, atau kita sendiri dah pikiran kita ngajakin kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, nafsu kita ngajak kita buat ngerjain sesuatu yang berlawanan dengan Al-Quran, jangan diikutin, jangan didengerin. Itu satu maksudnya. Udah tuh jelas. Bang Ajudin nambahin. Cukup. Bang Ajoman, Bang Ori. Ini mas saya nawarin cuma biar kagak tidur aja nih. Takut ada pulas doang. Bang Udin nambahin gak cukup? Udah tuh ya. Jadi Al-Quran itu memang Allah berikan buat kita sebagai pedoman hidup, ya terapkan, aplikasikan dalam kehidupan kita, pakai dalam kehidupan kita. Kalau nafsu kita ngajakin kita ngerjain sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, jangan diikutin.
Pokoknya pikiran-pikiran dari manapun sumbernya, baik itu dari pikiran kita sendiri, nafsu kita sendiri, dari keluarga kita, dari tetangga kita, dari warga di sekitar kita. Kalau memang pemikiran itu bertentangan dengan Al-Quran, jangan diikutin gitu. Apa? Hah? Iya, termasuk. Ya contohnya kan misalnya, kita disakitin sama saudara kita, misalkan, ini contoh nih, misalkan kita disakitin sama saudara kita, kan nafsu kita pengennya kita balas, biarin dia nyakitin gue balas ntar gue sakitin lagi, nafsu kita kan pengennya begitu. Tapi Al-Quran nyuruhnya wal kaziminal goizo wal afina anin nas, itu tahan amarah kalian dan maafkan kesalahan orang lain. Ya udah, biarin, yang penting kita kagak jahat sama dia. Itu kalau sesuai sama Al-Qur'annya begitu. Biarin dia mah, yang penting kita jangan ngikut jahat begitu. Ya, contohnya begitu. Bini kita misalkan ngelawan mulu sama kita, kan kita pengennya udah buat tinggalin aja dah gitu, tukar tambah kalian gitu. Kalau kita kan nafsunya begitu, tapi kita ikutin tuntunan Al-Quran, udah maafin aja gitu. Sambil kita doain mudah-mudahan dipindahin sama Allah ke tempat yang gak kelihatan orang begitu. Gitu Bang Budin. Meskipun niatan-niatan buruk jangan diikutin. Udah tuh. La taltafitu ila uqulin naqisatin daniyatin. Jangan kalian menoleh sedikit pun kepada pikiran-pikiran yang dangkal dan hina. Pokoknya yang kita terapkan, yang kita ikutin dalam kehidupan kita, tuntunan yang Allah berikan melalui Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasul. Itu yang kita ikutin. Ya qaumu al-manqulu la yustantaju bil aqli wan nassu la yutraku bil qiyasi la tatruk al bayyinata wa taqif ma'a mujarradid da'wa. Ya qaumu, wahai orang-orang pilihan Allah, al-manqulu lah ngabus. Minum. Al-manqulu sesuatu yang dinukil. Ya paling gampangnya udah langsung aja pakai kalimat wahyu begitu. Sesuatu yang disampaikan dari Allah kepada Rasul, itu sesuatu yang manqul namanya. Atau dari Rasul kepada para sahabat, kepada para ulama, itu namanya manqul. Al-manqulu la yustantaju bil aqli. Al-Quran itu
tidak dapat hanya disimpulkan dengan pikiran manusia. Al-Quran itu tidak bisa disimpulkan hanya dengan pemikiran manusia, hanya dengan akal, dengan logika. Ya, bahkan keterangan hadisnya, man fassarul Qur'ana bi ru'ihi falyatabawwa maq'adahu finnar. Orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan pemikirannya sendiri, maka dia sedang menyiapkan tempatnya di neraka. Jangan ngukur tuntunan Al-Quran dengan pemikiran kita. Apalagi memang kadang-kadang pemikiran kita nyampur sama nafsu, nyampur sama kepengenan kita, nyampur sama bisikan setan gitu. Makanya kadang-kadang Al-Quran itu, kalau dulu bahasa guru kita, setiap beda palanya, beda penafsirannya, beda pemikirannya gitu. Jangan sampai kita menyimpulkan tuntunan Allah yang terdapat dalam Al-Quran hanya berdasarkan logika kita doang gitu. Apalagi tadi kan kita mah kebanyakan logika kita nyampur sama nafsu, nyampur sama kepengenan. Ujung-ujungnya tadi, apa yang sekiranya cocok sama kita pakai. Begitu ayat itu kagak cocok, kagak kita pakai begitu. Makanya Al-Quran itu tidak bisa disimpulkan hanya dengan pemikiran manusia, hanya dengan akal gitu. Apalagi akal kayak kita mah gitu. Memang pikirannya masih kotor pada Victor gitu. Wan nassu la yutraku bil qiyasi, dan nas Al-Quran tidak bisa ditinggalkan dengan adanya kias. Nas Al-Quran itu harus didahulukan. Kalau udah nggak ada nas dalam Al-Qurannya, baru pakai kias gitu. Cuma yang boleh mengkias juga emang ulama-ulama emang paham betul ilmunya. Kalau kita tadi yang ada, kalau mengkias sendiri, yang ada ngambil hukumnya berdasarkan nafsu ujung-ujungnya. Hah? Iya, ujung-ujungnya yang sekiranya ini gampang buat kita, cocok sama kita pakai dah. Apalagi pakai ilmu kayaknya mah. Kayaknya boleh ini gitu kayaknya boleh ini gitu. Tadi ya hati-hati, makanya itu pentingnya kita punya guru, pentingnya kita belajar sama ulama begitu jadinya. Jangan sampai kita memahami Al-Quran dengan pikiran kita sendiri. Apalagi tadi pikiran kita kebanyakan masih pakai nafsu gitu. Kebanyakan masih nyampur, masih tercemar sama nafsu. Makanya kadang-kadang ngambil keputusannya bukan ngikutin tuntunan gitu. Tetap aja yang diikutin nafsunya. Ayat-ayat itu cuma sekedar tameng doang, tetap aja yang dipakai mah nafsunya lagi. Apaan? Abang punya? Yang mana? Oh, nah iya kan tadi itu
Ya kayak itu aja kan. Dulu kan sering dibaca tuh Buya ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, gitu ya. Bertakwalah kepada Allah dengan seluruh kemampuan yang kalian miliki, dengan sekuat tenaga yang kalian punya. Kalau artian sesungguhnya kan, kalau ibarat motor gasnya udah diputer sampai pol gitu. Itu baru namanya dengan seluruh kemampuan yang kita miliki kan gitu. Itu speedometer udah bentok di angka 200, udah nggak bisa naik lagi. Di angka 160 udah nggak bisa naik lagi, itu namanya pol dengan seluruh kemampuan kita. Ini kadang-kadang usaha satiri ngartinya lain gitu. Udah yang kita mampu aja begitu kata dia. Ya sesuai kemampuan, bukan dengan seluruh kemampuan yang kalian miliki, udah sesuai kemampuan aja. Kadang-kadang lagi gasnya baru sampai 20, baru sampai 40, ngakunya udah pol. Dia pesan udah kenceng banget ini, padahal baru 20. Begitu Om Budin kadang-kadang tuh. Atau yang sering lagi kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kita merubahnya sendiri. Padahal itu ayat berkaitan dengan bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan dirubah, tidak akan dicabut gitu. Allah tidak akan mencabut nikmat yang diberikan kepada satu kaum sampai mereka mengkufuri nikmat itu. Kan gitu kalau lihat tafsirannya. Apa kau jaga? Kan banyak begitu tuh akhirnya. Karena kita mencoba memahaminya, ngikutin pemikiran kita, akhirnya begitu. Apalagi tadi pemikirannya masih nyampur sama nafsu, udah. Gas tuh ya. Kalau ngaji Oman nambahin nggak cukup. Bang Tua kali Bang Tua cukup. Bang Tua nih penasaran amat kemana? La tatruk al-bayyinata. Jangan kamu tinggalkan sesuatu yang sudah jelas. Watakif ma'a mujarrodid dakwah, dan kamu malah terpaku dengan klaim semata, dengan pengakuan semata. Dakwah pengakuan kemudian. Jangan kamu terpaku dengan sesuatu yang sifatnya hanya pengakuan saja. Al-Quran itu kan jelas, memang firman Allah dan memang semuanya benar. Ini malah kita tinggalkan dan yang kita pakai nafsu kita, yang itu belum ketahuan benernya, belum ketahuan salahnya. Bahkan yang ada banyakkan salahnya kalau nafsu kita. Al-Quran yang memang udah jelas dan tak, memang Allah tetapkan untuk pedoman hidup kita, kita tinggalkan. Yang kita pakai malah nafsu kita. Ibaratnya kalau dulu kata guru kita, kata Buya,
Itu sama aja orang beli sepatu, begitu sepatunya kekecilan, bukan sepatunya yang ditukar, kakinya yang dikecilin gitu. Jadi begitu ada Al-Quran yang rasa-rasanya nggak sesuai sama diri dia, Al-Quran yang ditinggalin. Bukan dirinya yang dipaksa buat ngikutin tuntunan Al-Quran. Beli peci, pecinya kekecilan, palanya yang dipapras gitu. Ya kan kadang-kadang kita begitu ya, kemudian ya. Begitu penjelasan yang ada dalam Al-Quran rasanya nggak cocok sama diri kita, Al-Quran yang kita salahin. Ini Al-Qurannya kurang pas ini kayaknya, gitu. Salah kali tafsirannya. Bukan nyalahin kitanya, bukan nyalahin pikiran kitanya, malah Al-Quran yang kita anggap kagak cocok. Ini nggak relevan ini sama zaman, gitu. Mulai dah ntar ngomong macam-macam. Ini kan turunnya zaman dulu, karena mau udah bisa dipakai ini. Gitu. Itu namanya tadi beli peci kekecilan, palanya yang dipapras, bukan pecinya yang ditukar. Kalau emang rasanya ada ayat-ayat dalam Al-Quran, ada penjelasan dari dalam Al-Quran yang nggak cocok sama diri kita, jangan Al-Quran yang ditinggalkan. Berarti ada yang salah sama diri kita ini. Sama kayak guru ngomongin. Kalau rasa-rasanya penjelasan guru ada yang kagak cocok sama diri kita, jangan gurunya salah, ini guru kagak cocok ini. Kita periksa ke dalam, jangan-jangan diri kitanya yang kurang lempeng, kurang bener gitu. Begitu. Mantap. Ini mah Al-Quran yang disalahin, gurunya disalahin. Ini guru salah kali ngejelasinnya gitu. La tatrukil bayyinata wa taqif ma'a mujarradid da'wa. Jangan kamu meninggalkan sesuatu yang jelas dan kamu malah terpaku dengan sesuatu yang masih bersifat pengakuan. Ya kan nafsu kita begitu, ngakunya benar padahal belum tentu. Nafsu namanya. Masih lama kan ya? Baru jam 2. Terusin ini. Wah, ini kan udah mulai kan. Dikit lagi. Amwalun la tu'khadu bid-da'wa min ghairi bayyinatin. Harta itu tidak diambil dengan sekedar pengakuan tanpa diiringi bukti yang jelas. Paham tuh Ustaz? Harta itu tidak diambil hanya dengan sekedar pengakuan tanpa ada bukti yang jelas. Kalau emang kita ngakuin bahwa ini punya kita, kudu ada buktinya. Ntar Bang Tony ngomong, ono yang di Jakarta Tanah Abang. Mang Ajudin misalkan ngakuin tanah, ini tanah punya saya ini. Hah? Ya kalau emang pengen diambil tanah itu harus ada buktinya. Ini bukti sertifikat tanahnya nih.
Ini bukti kwitansi waktu jual belinya nih, bukti pembayarannya. Ada surat penyuratnya atau ada AJB-nya, akta jual belinya, baru bisa diakuin. Kalau cuma sering ngaku dong, ini tanah saya ini. Hah? Aku kalau cuma harus ada buktinya baru bisa diambil. Ini motor saya, mana STNK-nya? Cuma coba lihat BPKB-nya. Ketinggalan. Keimanan pun begitu. Kita ngaku kita beriman, harus ada buktinya dulu. Mana buktinya? Gitu. Kita ngakuin rumah ini rumah saya, mana buktinya? Gitu. Kok saya lihat tiap hari nggak pernah ada di situ, gitu. Tapi ngakuin itu rumah dia. Surat-surat dilihat atas nama orang, gitu. Keluarganya nggak ada yang tinggal di situ, mana buktinya? Kalau lagi ngaku-ngakuin aja itu rumah saya, gitu. Harta itu diambil bukan hanya dengan sekedar pengakuan doang, harus ada buktinya. Iman pun seperti itu. Kita ngaku beriman, ya mana buktinya? Apa buktinya Bang Budin kalau kita beriman? Hah? Kon genengan tiap hari masa ngeluh mulu. Romanya sama takdir Allah yang kurang enak kagak nerimain aja. Sama ibadah masih males, sama maksiat masih getol, katanya beriman, mana buktinya? Jangan cuma sedang ngaku-ngaku doang. Ya, kalau ngaku doang mah semua gue bisa. Duit saya banyak, cuma masih di tangan orang. Harus ada buktinya. Oman anu belakang demen sama empuan, ditanya sama empuannya, apa buktinya Bang? Nih, harus ada buktinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ukhidan nasu bida'awihim ladda'a qaumun dima'a qaumin wa amwalahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankaru. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ukhidan nasu, kalau ditetapkan satu hukum untuk manusia bida'awihim, hanya dengan pengakuan mereka, ladda'a qaumun dima'a qaumin, pasti satu kelompok akan mengklaim, akan mengaku bahwa dia berhak atas darah kelompok yang lain. Wa amwalahum, dan pasti mereka akan mengakui bahwa mereka berhak atas harta orang lain. Kalau itu bisa ditetapkan hanya dengan pengakuan tanpa bukti. Untungnya nggak bisa, harus ada buktinya. Mang Manta lagi nuntut aja, saya nuntut hukum kisos, Mang Kudin udah nyakitin saya. Apa buktinya? Bukti dulu. Ya kalau cuma sekedar pengakuan mah ngaku mah bisa aja.
saya nuntut keadilan, saya disakitin. Apa buktinya kalau udah disakitin? Ada enggak bagian tubuh yang bengep, yang biru? Coba dipisum dulu. Ada enggak buktinya gitu, bahwa dia dianiaya? Kalau cuma sekedar pengakuan bisa dijadikan dasar untuk menentukan hukum, ya pasti semua orang bakal ngakuin itu harta saya diambil sama dia. Buktinya mana kalau itu punya dia? Buktinya mana? Ditanya dulu buktinya. Bang Hajiudin ngaku saya cinta sama guru, saya hormat sama guru. Buktinya mana? Kata Bang Tony, saya hormat sama guru. Buktinya mana? Saya cium tangan bolak-balik, cium tangan doang bolak-balik. Kamu Budin? Gitu. Buktinya dulu. Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i. Akan tetapi bukti itu atas orang yang mengakui. Bukti itu wajib disiapkan oleh orang yang mengakui. Wal yaminu alaman ankaro, dan sumpah itu wajib bagi orang yang menentang, yang mengingkarinya. Kemudian ini jadi dasar hukum ya. Kalau kita menuntut sesuatu, kita harus menyiapkan buktinya gitu. Apa? Oh iya, buktinya nggak cuma satu lagi, harus komplit. Udah tuh. Bukti itu harus disiapkan oleh orang yang mengklaim, yang mengakui, yang menuntut. Nah, untuk yang menentang itu dia kewajiban sumpah. Makanya nggak bisa sembarangan hukum itu. Kalau kita mengklaim sesuatu, mengakui sesuatu, kita harus ngasih buktinya. Nggak apa-apa. Yang pihak yang dituntut mah nggak usah ngasih bukti apa-apa. Yang harus ngasih bukti itu yang nuntut gitu. Udah. Tapi lagi-lagi ya, ini yang dimaksud bukti di sini bukti iman kita. Gitu. Kalau emang kita ngakunya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, ngakunya ngikutin tuntunan Allah, ngakunya ngikutin tuntunan Rasul, ya buktikan apa buktinya. Gitu. Jangan cuma sekedar ngaku-ngaku doang. Kalau ngaku mah siapa gue bisa. Gitu. Dah, jam 2:30. Sebelum saya tutup, ada yang nambahin nggak? Cukup, Bang Budin? Pak Ketua, cukup. Bang Uri, cukup. Dah, ibu-ibu belakang udah pada pules. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.